Selamat pagi Ibu Bapa, salam sejahtera bagi kamu semua. Suatu sukacita tersendiri yang kita alami setiap orang-orang yang diberkati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan telah kita jalani bersama dalam peristirahatan, dan pagi ini kembali lagi kita dipersekutukan, perjumpakan melalui renungan harian Toraya edisi Jumat 9 September 2022. Mari Bapak Ibu teduhkan hati sejenak, jadikan hidup kita sebagai persembahan untuk Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, marilah kita mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu Bapa segala puji-pujian dan hormat. Kami bersyukur dan bersujud di hadirat-Mu di pagi ini. Sungguh anugerah-Mu semata yang menjadikan kami hidup dan bisa menikmati segala karya, perbuatan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau anugerahkan hari ini. Kami mau jalani, namun pada kami tidak ada kekuatan kuasa untuk bisa menghadapi dan mengangkat segala aktivitas hari ini. Semata kami berserah kepadamu, karena Tuhanlah penolong kami, penuntun dan pembimbing kami. Dan bahkan firman-Mu itulah yang membimbing dan mengarahkan kami, bagaimana kami hidup di dalam kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu serta melakukannya. Dan kami mohon penyucian daripada-Mu atas segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Jadilah seperti bayi. Jadilah seperti bayi, itulah satu tema yang akan menuntun kita untuk masuk dalam perenungan atas firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama pada pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bayi yang sedang menangis, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita untuk menenangkannya? Tentu banyak yang berpikir tentang memberikannya susu sehingga bayi itu berhenti menangis. Hal itu karena bayi selalu ingin susu ketika ia lapar. Jadi wajarlah ketika bayi itu menangis, kita akan memberikannya susu. Susu yang baik juga akan membuat bayi itu bertumbuh dan sehat. Demikian pula saudara-saudara yang digambarkan dalam perikop pembacaan kita pagi ini, bahwa bagaimana kehidupan orang percaya itu harus seperti bayi yang rindu meminum susu yang murni dan yang rohani. Umat Tuhan digambarkan sebagai bangsa yang telah dipilih Tuhan, bahkan kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Untuk itu, mereka harusnya hidup bukan lagi dengan kehidupan duniawi. Orang percaya harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bukan hanya sekedar membuang yang tidak baik, tetapi kita juga harus merindukan kebenaran seperti seorang bayi yang ingin akan susu. Sehingga batu penjuru akan menjadi batu hidup dalam kehidupan kita untuk terus memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kita harus mengingat bahwa kita yang dahulu telah berbeda dengan yang sekarang. Sekarang kita adalah umat Allah. Kita semua juga telah dikasihi Tuhan dan dipanggil untuk hidup benar. Mari kita membuang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sering kita lakukan. Seharusnya kita merindukan kebenaran Tuhan seperti seorang bayi yang merindukan air susu. Marilah saudara-saudara, kita hidup dalam kebenaran karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau yang selalu menyatakan kasih dan berkat bagi kami. Kami mengalaminya dan kami terus merindukan dan kami percaya kami akan terus menerimanya. Terima kasih untuk sejenak waktu di pagi ini kami boleh dipersekutukan bersama. Bahkan kami boleh disapa, diingatkan, diajar dan dikuatkan oleh firman-Mu bahwa sesungguhnya kami merindukan kebenaran, keadilan, kehidupan dan membuang segala hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan sebagai wujud kerinduan iman kami untuk hidup dekat dan menikmati berkat-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan ini akan menjadi suatu tuntunan dalam kehidupan kami dalam menjalankan aktivitas, sehingga kami sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya akan mencobai kami dan menjerumuskan kami kepada perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepadamu, tetapi kami dipenuhi hikmat, pengertian dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup, melakukan satu tugas dan pekerjaan dalam takut akan Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan kami berdoa, memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan, memohon kesehatan dari Tuhan. Mampukanlah kami bersama Tuhan untuk bisa memiliki kekuatan sehingga apa yang Tuhan pertanggungjawabkan bagi kami bisa jalani hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa daripadamu akan melindungi kami, menaungi kami, sehingga kami beroleh damai dan tenteram. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan selalu memperlengkapi kami dengan kecukupan. Jerih dan lelah setiap umat-Mu tidak akan sia-sia, tetapi peluh mereka akan menghasilkan buah-buah kecukupan yang Tuhan sediakan.
Berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit, yang berduka, yang bergumul oleh karena situasi kehidupan ekonomi mereka. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau lebih mengenal mereka ketimbang kami yang melihat dan menyaksikan mereka. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana, rancangan untuk kehidupan kami masing-masing. Dan kami tahu juga bahwa apa yang kami pikirkan tidak sama dengan yang Allah pikirkan dan rencanakan. Olehnya itu kami percaya kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, yang bergumul oleh karena anak-anak, kedukaan, semuanya Tuhan akan bukakan jalan untuk bisa menikmati suatu kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, di saat kami memulai aktivitas kami percaya tuntunan kuasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh saat Tuhan masih mengasihi kita dan menuntun kita lewat firman-Nya, jadikanlah firman itu sebagai air susu yang akan menyejukkan kita, menumbuhkan iman kita dalam menjalani hidup dengan segala keberadaannya. Percayalah Allah bersamamu. Mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.